Kemenangan Garuda Nusantara atas Gajah Perang Thailand dalam laga final memperebutkan Piala AFF U19 2024 tentunya ini mendapat apresiasi dari beragam kalangan. Tapi ada pula yang menyebut bahwa Piala AFF hanyalah piala ciki yang dimaknai sebagai hal remeh, tak penting atau memiliki kadar urgensi yang rendah. Lalu apa kata pengamat sepak bola M. Kusnaini terkait hal ini? Langsung saja saya sapa Bungkus. Apa kabar nih Bungkus? Baik, alhamdulillah Bung Iqbal. Baik, Bungkus ini langsung saja. Bungkus responnya bagaimana nih? Tentunya kita melihat pertandingan tadi malam apresiasi luar biasa untuk mereka semua. Tetapi ada juga yang ternyata mulut-mulut yang mungkin kurang kurang menarik begitu untuk didengar terkait dengan Piala AFF yang dikatakan sebagai ini adalah piala ciki semata, ini ya keberuntungan dan lain sebagainya. Ini responnya bagaimana nih? Iya, kalau dalam konteks persaingan sepak bola keseluruhan, memang Piala AFF itu bukan bagian dari tingkatan sepak bola yang formal ya. Kalau Piala Dunia itu kan turunannya di bawahnya ada Piala AFC. Nah, karena itu memang Piala AFF ini sifatnya masih sangat regional ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat realita kondisi sepak bola Indonesia menjadi juara di level Asia Tenggara itu masih sangat penting ya. Karena kita memang sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara selama ini pun jarang meraih prestasi di Asia Tenggara. Menjadi juara SEA Games pun itu terjadi sudah cukup lama. Menjadi juara di level U19 ini pun kan jedaknya sampai 11 tahun. Jadi pencapaian-pencapaian di level AFF masih sangat penting untuk memotivasi kita, untuk meyakinkan kita bahwa pembinaan yang sedang kita lakukan, perbaikan yang sedang kita lakukan itu berada di track yang benar. Sebetulnya sisi positifnya keberhasilan ini yaitu memberi keyakinan kepada kita, kepada diri kita sendiri, kepada publik sepak bola Indonesia bahwa kita sedang berada di track yang sudah benar pada saat kita sedang melakukan reformasi sepak bola Indonesia ini. Tapi kalau Anda melihat dari pertandingan tadi malam antara Indonesia versus Thailand, bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang Indonesia, timnas Indonesia, Garuda Nusantara ini memang betul-betul mengeluarkan segala kemampuannya untuk bisa menaklukkan Thailand? Iya, kalau melakukan semuanya, memberikan semuanya jelas ya. Tapi yang juga harus kita catat dari pergelaran Piala AFF ini adalah level persaingan itu sangat ketat antara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, apalagi Australia, 4 negara yang lolos ke semifinal. Itu semua level bermainnya sudah sama ya, sudah sangat tinggi dan bisa dibilang sekarang itu sangat merata peta kekuatan di Asia Tenggara. Tidak ada lagi yang superior. Beberapa waktu yang lalu kan Thailand sangat superior di Asia Tenggara. Di bawahnya ada Vietnam. Indonesia relatif agak tertinggal bersama Malaysia. Tapi sekarang menurut saya level persaingan di Asia Tenggara itu sudah sangat merata. Sehingga siapapun bisa menjadi juara di berbagai kelompok umur. Entah itu di 17, di U20 atau U19, di U23 atau SEA Games dan di senior itu semuanya sudah sangat merata. Ini saya pikir yang menjadi semacam catatan dari Piala AFF kali ini bahwa kita memang juara tapi sebetulnya level persaingannya sudah sangat ketat. Kita tidak dominan sebetulnya meskipun kita menjadi juara, tapi secara permainan mungkin orang bisa melihat dengan mudah ya dalam pertandingan melawan Thailand di final semalam. Thailand secara organisasi permainan, secara game plan sebetulnya sudah sangat baik. Cuma Indonesia memang lebih baik dalam beberapa detail, misalnya dalam penyelesaian akhir lebih klinis ya, karena Thailand juga punya banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol, bahkan hanya 2 kali kena tiang. Jadi kita harus menyadari bahwa kita memang juara, tapi bukan berarti kita sudah superior di atas tim-tim yang lain. Kekuatan kita relatif berimbang dibanding Thailand, Malaysia, begitu juga dengan Vietnam atau Australia. Sebenarnya apa yang membuat Indonesia begitu unggul begitu pada Piala AFF 2024 ini? Apakah ini artinya bahwa langkah yang diambil oleh Indra Syafri juga tentunya sangat sangat penting sekali yang menjadi poin utama yang menjadi mereka mendapatkan kemenangan dalam Piala AFF 2024 ini? Iya, jadi kita realitanya kan nggak punya kompetisi usia muda yang bagus. Pemain-pemain ini memang ada yang sudah main di klubnya, tapi rata-rata sebetulnya bukan merupakan pemain utama. Menit bermainnya masih terbatas. Karena itu yang dilakukan oleh PSSI dan Indra Syafri adalah melakukan TC ya, pemusatan latihan dan sifatnya juga tidak sebentar. TC-nya bisa berbulan-bulan. Nah, itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita, persiapan yang baik. Karena kita menyadari kita tidak punya kompetisi yang bagus untuk usia muda, kita mengatasinya dengan
mengadakan yang namanya TC atau pemusatan latihan. Pemusat latihannya bahkan kita ini bukan hanya di dalam negeri, tapi termasuk di luar negeri, termasuk di Qatar, termasuk ikut turnamen Toulon. Jadi memang persiapannya sangat baik, beda misalnya dibandingkan dengan Timor Leste, dibandingkan dengan Kamboja, atau dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia persiapannya lebih baik. Itulah yang membuat kita secara permainan cukup baik ya. Meskipun masih banyak PR yang harus dibenahi, tapi secara permainan kita sudah cukup baik berkat pembinaan melalui jalur TC yang cukup intens. Nah, cuma memang seperti yang sering saya katakan bahwa pembinaan model TC begini jangan menjadi konsep jangka panjang ya. Ini hanya menjadi konsep sementara karena konsep yang paling ideal tetap bagaimana mengembangkan kompetisi usia muda sehingga pemain yang main di klub itu nantinya ketika membela tim nasional kelompok usia manapun TC-nya nggak perlu terlalu panjang. Karena TC panjang begini ini juga bukan tanpa risiko. Pertama, risiko pemain kejenuhan. Yang kedua, pemain tertentu mungkin belum tentu bisa meninggalkan klubnya, apalagi kalau mereka bermain di Eropa. Itu tidak mudah juga mendapat izin dari klubnya untuk ikut TC. Kalau di dalam negeri mungkin PSSI punya power untuk memaksa klub melepas pemain, tapi kalau main di luar negeri kan belum tentu. Jadi ini hanya konsep sementara yang saat ini berhasil, tapi bukan merupakan benchmark untuk pembinaan ke depannya. Harus ada cara yang lebih baik dalam hal ini, yaitu membangun kompetisi usia muda. Oke, nah berbicara soal persiapan ini, tentunya kalau saya tidak salah ini Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang, di mana akan satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Nah, ini apakah persiapan-persiapan yang sudah tadi Bungkus katakan begitu, itu akan sangat bisa sangat membuat mereka persiapan ini bisa semakin matang lagi, atau harusnya ada cara lain yang tentunya membuat mereka bisa lebih lebih bisa lagi untuk menghadapi nanti Piala Asia U20 itu? Iya, jadi kemenangan semalam itu harus dipahami sebagai euforia sementara ya. Karena mimpi besar kita kan bukan untuk menjadi juara Piala AFF. Mimpi besar kita adalah melihat tim U20 ini nanti main di Piala Dunia U20. Sekarang usia mereka masih under 19 ya, tapi ketika mereka nanti main tahun depan di Piala Dunia U20, itu mimpi terbesar kita. Tapi untuk mencapai itu, kita harus lolos melalui jalur kualifikasi Piala AFC. Nah, karena itu saya pikir pemain-pemain, pembina, ofisial, juga federasi harus segera melupakan kemenangan tadi malam. Euforianya sudah sampai di sini. Sekarang fokus menatap kualifikasi dan harus dipikirkan bagaimana mempersiapkan tim ini karena sebagian pemain mungkin harus pulang untuk memperkuat klubnya di kompetisi. Sementara tim ini kalau mau sukses seperti yang sudah kita lihat di AFF itu butuh waktu untuk TC. Nah, belum lagi saya pikir kita saat ini juga masih butuh tambahan pemain. PSSI, federasi harus bergerak cepat menyelesaikan perekrutan pemain yang dianggap layak memperkuat tim ini melalui hasil seleksi di turnamen Toulon kemarin. Dieksekusi segera, jangan sampai nanti ketika kualifikasi bergulir mereka belum siap untuk menjadi pemain Indonesia U19. Jadi PR-nya masih banyak. Jadi sukses semalam itu euforia sementara yang harus segera dilupakan karena kita punya target yang lebih besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Oke, Bungkus, ada sejumlah pemain yang tentunya bermain dengan apik begitu dan menjadi sorotan dari para pecinta sepak bola, sebut saja seperti Jens Raven, Kaviatur, Kadek Ariel. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah mereka ini ke depannya ini memiliki prospek yang cukup baik begitu, dan apakah ada potensi yang besar begitu untuk masuk ke timnas senior? Iya, sebagian besar pemain yang dipilih Coach Indra ini punya kualitas yang bagus ya. Kita tidak hanya bisa menyebut nama Raven, Kaviatur, Kadek Ariel, Iqbal, masih banyak lagi yang semua kualitasnya juga bagus. Nah, saya yang paling penting itu mendorong federasi, dalam hal ini PSSI, untuk memastikan pemain-pemain ini punya ruang untuk berkompetisi. Nah, bisa saja misalkan jalur singkat sementara adalah dengan memastikan di klub mereka saat ini berada, itu mereka dimainkan. Kan ada regulasi yang mewajibkan klub itu memainkan pemain tim nasional. Ada regulasi yang dibuat oleh operator kompetisi mewajibkan pemain di bawah usia 23 tahun untuk bermain. Itu regulasi itu harus dipertahankan, tapi lebih penting lagi seperti yang saya sampaikan tadi, buat wadah kompetisi mereka. Karena kalau mereka bermain di level senior, anak-anak ini mungkin menit bermainnya terbatas. Pelatih mungkin hanya memberi mereka kesempatan bermain mungkin satu babak. Tapi kalau mereka sudah ada di kompetisi 21 tahun, katakanlah Liga 1 U21 atau Liga 1 U20, mereka akan bermain full dengan jumlah menit bermain yang banyak, dengan jumlah match yang banyak. Itu akan lebih terasa kemampuannya.
Jadi sekali lagi muaranya pada akhirnya tim nasional itu dibangun melalui kompetisi, dan kompetisi yang cocok bagi mereka saat ini sebetulnya adalah kompetisi yang sesuai dengan level usia mereka. Bahwa ada yang bisa menembus timnas senior itu bonus sebetulnya. Seperti Kadek Arel kan sudah menjadi pemain reguler di Bali United. Tapi tidak semua pemain punya privilege seperti Kadek Arel. Beberapa pemain yang lain sudah main di klub tapi lebih banyak bermain dengan menit bermain yang terbatas. Nah, kalau menit bermain terbatas, kemampuannya akan kurang terasah. Kalau mau lebih terasah, wadahi mereka dengan kompetisi yang sesuai dengan usia mereka. Liga 1 U21 atau Liga 1 U23 atau Liga 1 U20, apapun kompetisinya, yang penting mereka tuh punya kompetisi yang reguler supaya kemampuannya terasah. Baik, tentunya kita sama-sama berharap dan juga berdoa ya agar dukungan kita terhadap timnas Garuda, baik itu Garuda Muda dan lain sebagainya, itu bisa terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola, sudah berbincang dengan kami di siang hari ini.